Apa yang terngiang di benak kamu jika mendengar kata Orde Baru? Barangkali akan terlintas di kepala kamu tentang pemerintahan yang otoriter, adanya rezim militer, super semar, hingga terkait keberadaan warga Tionghoa. Tapi ternyata Orde Baru tidak sebatas itu loh. Buat kamu yang penasaran tentang Orde Baru, yuk simak podcast ini. Sebelum beranjak lebih jauh dari istilah masa Orba, ada baiknya kita mengetahui definisi dari masa tersebut. Apa itu masa Orde Baru? Pengertian dari Orde Baru tersebut merupakan suatu istilah umum bagi era pemerintahan Presiden Soeharto, yakni mulai tahun 1966 hingga 1998. Di sisi lain, istilah Orde dan Baru dari frasa tersebut dapat dimaknai sebagai suatu penataan ulang atau penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, maupun negara, serta berlandaskan pada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apa sih latar belakang Orde Baru ini? Cikal bakal lahirnya Orde Baru dimulai ketika Presiden pertama Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto kala itu melalui Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Sementara itu, adanya Super Semar berangkat dari munculnya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap kebijakan pemerintah kala itu. Kamu tentu tahu apa yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965, bukan? Hal tersebut tentu saja membuat geger seantero Indonesia. Pada masa itu, Indonesia menjadi kacau dan timbullah keresahan di mana-mana. Hal ini pun berdampak bagi kekuasaan Presiden Soekarno kala itu. Pamor kekuasaan menjadi lemah dan masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap Presiden Soekarno. Demonstrasi yang terjadi di mana-mana turut makin memperumit kondisi masa itu. Tuntutan yang dilayangkan pendemo kemudian tertuang menjadi tritura atau 3 tuntutan rakyat, yakni pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, serta penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Menanggapi hal tersebut, kemudian Presiden Soekarno melakukan reshuffle kabinet. Akan tetapi, masyarakat tetap merasa tidak puas. Hingga akhirnya, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengundurkan diri dengan menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Super Semar. Secara resmi, Jenderal Soeharto diangkat sebagai Presiden kedua Indonesia pada 27 Maret 1968. Lalu, apa saja sih kebijakan-kebijakan yang ada dalam masa itu? Kita mulai dari kebijakan ekonomi ya. Yang pertama adalah Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Reperita, dimulai pada 1 April 1969. Berikutnya adalah swasembada beras. Kemudian, kebijakan pemerataan terhadap kesejahteraan penduduk, seperti program-program penyediaan kebutuhan pangan, gizi, pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, hingga terkait pembangunan rumah yang sederhana. Sekarang, kebijakan politik. Yang pertama ialah pembubaran Partai Komunis Indonesia dan antek-anteknya. Berikutnya, penyederhanaan terhadap partai politik. Kemudian, pemilihan umum dan duifungsi ABRI, serta adanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Lanjut nih, kebijakan sosial. Yang pertama adalah Perencanaan Keluarga Berencana atau KB. Menyusul kebijakan sosial lainnya yakni adanya program transmigrasi, gerakan wajib belajar, gerakan orang tua asuh, puskesmas, posyandu, dan lainnya. Sejatinya, di era maupun masa kepemimpinan tiap-tiap presiden memiliki begitu banyak perbedaan yang bisa menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pada masa Orde Baru, selalu ada yang bisa kita petik dari pemerintahan kala itu. Gimana? Udah jelas belum? Kayaknya cukup sampai di sini nih. Oh iya, terima kasih banyak buat kamu
yang sudah mendengarkan podcast ini. Saya Rahmata Sakina dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri Sumatera Selatan. Sampai jumpa.